Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat aplikasi NetBeans sederhana. Nah, di sini kalian harus punya aplikasi NetBeans dan Exam. Nah, di sini untuk database-nya saya menggunakan Exam. Pertama kita langsung menghidupkan MySQL-nya. Karena di sini sudah hidup, saya ulangi biar kalian lebih paham. Kita start dan kita langsung masuk ke bagian adminnya. Dan ini akan membawa kita ke localhost. Nah, di sini seperti ada tulisan baru, kalian bisa langsung ke SQL-nya. Di sini sebenarnya kita harus masukin coding karena saya sudah punya coding dan saya sudah simpan di Notepad. Dan kita langsung copy saja, kita masukkan ke SQL-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba memasuki codingan seperti saya, kalian bisa langsung pause video ini dan kalian bisa ketik di SQL kalian. Langsung kirim, dan kalau sudah keluar warna-warna kuning-kuning seperti ini tandanya sudah berhasil. Kita cek apa di sini sudah keluar ya. Oke, di sini belum keluar, kita refresh dan ya sudah keluar. Dan sekarang kita lanjut ke aplikasi NetBeans-nya. Sekarang kita udah di lembar kerja NetBeans-nya. Kita bakal buat project baru di pojok kiri atas. Kita klik keluar dan pastikan kalian harus perhatikan bagian ini. Jangan salah pilih teman-teman, nanti akan berakibat fatal. Nah, kita next. Di sini saya mau buat nama projectnya DB tugas 2. Dan kalian perhatikan pojok bawah ada centang, jangan lupa dimatikan. Dan kalian bisa langsung klik finish. Nah, di sini akan keluar di barunya, ini DB tugas 2, dan kalian klik kanan di source, di new, dan ke class. Nah, kalian bisa buat langsung, kalian membuat kelas koneksinya. Di sini saya cuma membuat koneksi nama kelasnya. Kalian terserah membuat nama kelasnya apa, disesuaikan. Coba koneksi dan langsung kita buat di page-nya. Di sini saya buat page-nya latihan. Oke, dan kita bisa langsung klik finish. Nah, di sini di bagian latihan akan ada koneksinya. Nah, di latihan saya akan mengklik kanan di latihannya dan new, dan klik di JFrame from. Ini untuk mendesain. Nah, di sini saya membuat namanya JFrame biodata. Jangan sebut JFrame tugas saja. Tapi jangan. Saya akan membuat JFrame biodata dan kalian bisa sesuaikan kebutuhannya dan klik finish. Oke, dan sudah siap, dan kalian bisa langsung ngedesain. Cuma di sini saya langsung ke libraries-nya, ini paling penting. Kalian klik kanan add Jav. Ini sangat penting untuk mengkoneksikan antara database dan NetBeans. Kalau kalian belum punya, kalian bisa langsung download di Google. Ini untuk koneksinya, kalian klik dan kalian open. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Berarti kalian sudah terhubung antara NetBeans dan database. Kita langsung mendesain saja. Di sini di lembar kerjanya saya menggunakan label. Di sini saya menggunakan label untuk nama dan jenis kelamin dan alamat. Pada saya menggunakan 3 label di sini. Kalau cara untuk menarik labelnya, kalian bisa tekan lama dan
drag and drop ke dalam lembar kerja. Dan kedua, saya menggunakan text file untuk namanya, usernya, dan text file untuk alamatnya. Nah, untuk alamat dan namanya. Dan untuk jenis kelamin, di sini saya menggunakan radio button. Kalian klik radio button dan pindahkan ke lembar kerja kalian. Karena jenis kelamin ada 2, perempuan dan laki-laki, saya menggunakan 2 radio button. Kalian bisa klik radio button dan tarik. Oke. Nah, dan untuk tombol-tombolnya kita menggunakan button. Kalian bisa menggunakan button untuk membuat tombolnya agar terhubung satu sama lain. Dan di sini saya menggunakan 4 button yang berisi simpan, edit, cari, dan hapus. Oke. Dan saya menggunakan 1 buah text file untuk teks tempat kita mencari nantinya, guys. Nah, yang terakhir kita menggunakan table. Nah, ini table untuk terhubungnya database. Oke, karena ini agak terlalu susah, agak sempit lembar kerjanya, saya akan memperluas lembar kerjanya dulu. Kita bisa ambil tabelnya lagi. Nah, klik table. Dan tarik bawa ke lembar kerja, sesuaikan tabelnya. Nah, ini semua sudah siap elemen-elemennya. Sekarang kita akan mengedit satu persatu elemen-elemennya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan mengedit bagian mana nih, kita di bagian text filenya dulu. Yang pertama, kita bakal mengedit yang labelnya. Oke, kita klik kanan, edit text. Di sini saya akan masukkan nama. Nah, ini klik kanan lagi, kita akan masukkan yang text filenya. Klik kanan di text file dan edit text, kosongkan saja karena kita nanti akan isi di outputnya. Nah, klik kanan dan ubah nama variabel. Di sini saya membuatnya txt nama, dan lakukan hal yang sama untuk elemen-elemen yang lain. Di label yang kedua kita akan membuat jenis kelamin, nama teksnya. Oke. Kita akan mengedit yang radio buttonnya. Di sini teksnya saya buatnya laki-laki. Oke. Dan yang teks satu lagi, radio button satu lagi, kita akan buat perempuan. Ini untuk jenis kelaminnya. Dan di sini kita akan ubah nama variabelnya. Di sini saya akan buat RPT perempuan, wanita, karena kalau misalnya kita buat RPT perempuan akan sama, akan menjadi terjadinya duplikat antar nama elemen. Yang satu lagi kita akan buat RPT laki. Dan ingat, tidak boleh sama karena akan membuat duplikat. Klik OK. Lanjut ke label yang ketiga. Di sini
saya akan buat alamat. Di text filenya kita akan kosongkan saja karena nanti kita akan isinya di outputnya langsung. Nah, kalian jangan lupa edit variabel name-nya. Di sini saya buatnya txt alamat. Ini agar lebih mudah saja teman-teman. Dan di sini kita sampai di button, kita edit teksnya. Di sini saya buatnya simpan. Ini akan menjadi tombol simpan nantinya. Dan begitu juga berikutnya saya buat edit. Ini akan jadi tombol edit, dan jangan lupa untuk tombol yang lainnya. Di sini ada tombol hapus. Dan yang terakhir di sini ada tombol cari. Ini fungsinya untuk mencari data yang ada di tabelnya nanti. Oke, yang text file satu lagi kita kosongkan saja teman-teman. Nah, biasanya saya membuat tabelnya itu nama variabelnya itu txt cari, lebih mudah. Dari sini itu sampai di tabelnya, dan kalian jangan lupa untuk edit tabelnya juga. Klik kanan di propertiesnya, dan di modelnya itu kalian bisa ngedit. Di sini ada tambah dan kurang. Ini untuk jumlah kolom yang ada di tabelnya, dan sini kita cuma butuh 3 kolom aja, dan kita bisa ngedit langsung di sini. Yang pertama saya buat nama, ini untuk tabelnya yang pertama ya. Dan yang kedua saya buat jenis kelamin. Nah, yang ketiga saya buat alamatnya. Oke, semua kita bisa oke, dan udah klik close-nya. Oke, sudah muncul 3 tabel yang kita butuhkan, nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di sini sudah akhirnya sudah siap semuanya, desainnya sudah siap. Kita udah bisa masuk ke bagian codingannya. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian ingin codingan sama seperti saya, nanti kalian bisa pause video ini, karena di sini saya percepat videonya, kalian bisa pause. Oke, di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan memasukkan codingannya. Ini semua sudah saya simpan di Notepad agar lebih mudah dan bisa lebih cepat. Karena ini yang keduanya saya bikin tabel yang sederhana biodata. Nah, di sini kita masukkan codingan koneksinya dulu. Teman-teman bisa pause video ini atau teman-teman bisa cari codingan yang lain. Nah, di sini dari import Java-nya harus ada, dan public class koneksinya juga harus ada. Semua harus ada dan harus sesuai ya teman-teman. Kalau tidak akan terjadinya error. Oke, kita copy saja dan kita masuk ke kelas koneksinya. Nah, ini saya sudah masuk kelas koneksinya. Di bagian public class yang paling bawahnya itu di bawah. Kita akan mengkopasnya di sini. Oke, kita Ctrl V dan akan muncul codingan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa kalian di sini DB tugasnya itu disesuaikan, karena di sini tadi di MySQL saya menggunakan DB tugas 2, dan kalian bisa sesuaikan dengan DB kalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian
import Java-nya di tabelnya. Oke, di source-nya, dan sini saya sudah buka file import Java-nya, apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada import Java SQL, import Java Swing, dan ada satu lagi di bawahnya untuk table. Oke, kita langsung masukkan di bawah author, karena misalnya di author INRI. Ini sesuai dengan laptop masing-masing. Oke, ini sudah kuning semua, tidak ada yang merah, berarti itu berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke public Java-nya. Nah, ini public class JFrame tugas, karena JFrame saya namanya JFrame tugas. Nah, di sini sama. Oke, kita akan kopas di bawah situ, teman-teman. Nah, kita akan kopas di bagian ini. Kita ambil dulu codingannya. Teman-teman bisa lihat, dan teman-teman kalau misalnya ini kecepatan bisa di pause. Ini agar lebih mudah saja, jika saya mengetik satu-satu itu akan meribetkan teman-teman karena akan banyak terjadi error. Oke, di sini tidak ada tanda merah di samping sebelah kiri. Itu tandanya teman-teman sudah berhasil, codingannya sudah terkoneksi dan tidak ada menyebabkan error. Oke, untuk codingan selanjutnya itu di public JFrame-nya. Ini paling penting ya teman-teman. Kita kopas dulu. Oke. Ini codingannya itu sesuai dengan saya ya. Kalau misalnya teman-teman punya codingan yang lain bisa banget. Nah, untuk kali ini saya menggunakan codingan seperti ini. Nah, di sini merah, teman-teman. Ini terjadi merah dikarenakan nama elemennya itu berbeda. Oke, kita lihat. Kita akan ngecek bagian mana terjadi errornya. Oh, ternyata tampil datanya. Di sini saya menampilkan data, menampilkan variabel data, tapi saya tidak membuat metode data, dan kita akan memanggil metode data, tampilkan, dan metode clear. Oke, kita akan masukkan codingan yang seperti ini. Kalian bisa lihat. Jika ini kecepatan, kalian bisa pause. Oke, kita akan kopas. Dan ini sesuai dengan nama elemen kalian dan sesuai dengan SQL yang kalian buat di exam. Oke, karena di sini saya buatnya tabel identitas, maka di sini select from identitas, dia akan memilih tabel identitas. Kalau teman-teman membuatnya tabel selain identitas, nah di sini identitasnya itu disesuaikan saja dengan tabel milik teman-teman. Oke, kita langsung copy paste, dan kita akan bawa ke NetBeans-nya. Oke, di sini saya pelankan agar teman-teman bisa melihat dengan jelas codingan saya. Nah, kita akan buat di bawah public frame Java. Oke, kita lihat di sini ada yang belum pas. Ternyata ini berbeda dengan elemen atau variabel name yang sudah kita buat di desain. Oke, ini disesuaikan saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah berwarna hijau, dan arti kata dan berwarna hijau ini sudah benar dan sudah sama seperti elemen yang telah kita buat. Oke. Nah, di sini juga terjadi merah dan saya akan perbaikinya. Ini berarti tidak sama dengan variabel name yang sudah kita buat di desainnya. Oke, semua sudah berwarna hijau dan tidak ada logo warna merah lagi di samping sebelah kiri, dan arti katanya codingan sudah benar. Oke. Nah, di tombol simpan, ya, tombol simpan kalian bisa klik kanan, di events-nya kalian pilih action dan action performance.
Nah, ini untuk membuat atau mengkoneksikan tombol simpannya agar bisa terhubung dan bisa menyimpan data ke MySQL. Oke, kita sudah punya juga codingan di tombol simpan. Nah, di sini kita simpan codingannya. Kita langsung kopas dan teman-teman bisa ketik satu-satu, dan kalau saya ngetik itu akan banyak error dan akan susah untuk diikuti oleh teman-teman. Oke, kita langsung copy paste saja. Ini agar lebih cepat. Jika teman-teman punya codingan yang lain, bisa banget. Ini sesuai codingan saya yang saya sudah buat di frame sebelumnya. Ini saya buat ulang untuk tugas. Dan saya sebenarnya sudah buat di JFrame DB tugas yang pertama, dan ini DB tugas yang kedua. Ini saya buat ulang agar bisa menjadi pedoman bagi teman-teman yang ingin mengikutinya. Oke, di sini sudah saya kopas. Dan yang di tombol-tombol merah diarti-katakan ada yang kurang sesuai, dan teman-teman bisa sesuaikan dengan codingan teman-teman. Oke, di sini tadi merahnya karena berbeda dengan nama desainnya, saya cek lagi nama variabelnya. Nah, di sini nama variabelnya seperti ini, berarti di sana di desainnya harus sama ya teman-teman, harus sama dengan nama name variabel yang didesainnya. Oke. Ini untuk tombol selanjutnya sama seperti yang tadi, events, action, dan action performance. Dan kita juga punya ini tuh di bagian tombol edit ya teman-teman. Kita sudah siapkan codingannya juga di bagian tombol edit. Oke, kita langsung masukkan codingan di bagian tombol editnya. Teman-teman bisa lihat sendiri codingannya. Jika kurang jelas bisa di-pause. Oke. Kita copy paste saja agar lebih cepat dan lebih mudah, tidak terjadinya kebanyakan error. Dan jika kalian terjadi error, kalian bisa lakukan sama seperti yang saya lakukan. Di sini terjadi merah dan ternyata namanya salah ya teman-teman. Nama variabel name-nya salah, dan di sini kalian harus perhatikan di DB-nya, pemanggilan koneksinya. Nah, di sini DB tugas 2 itu yang saya buat di exam, dan kalau misalnya teman-teman buatnya DB tugas 1 atau DB latihan, itu sesuaikan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini sudah tidak ada terjadi error. Kita lanjut ke tombol selanjutnya, tombol hapus. Sama seperti tadi, effects, action, dan performance. Cara mengambil effects-nya itu kalian klik kanan ya. Klik kanan, di situ ada events, dan langsung lanjut ke action dan action performance. Nah, di sini codingan hapus. Sama seperti tadi, kita langsung masukkan codingannya ke dalam NetBeans-nya. Kita langsung kopas, kita bawa ke NetBeans, dan oke, ini sudah masuk, tidak ada error. Kalian bisa lihat semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya error. Yang arti kata error tuh di samping kiri ya teman-teman, di urutan nomor, di situ akan ada logo berwarna merah atau seperti peringatan warna merah. Di situ terjadinya error. Berarti kalian harus mengecek di yang warna merah itu apa yang belum siap. Oke, yang dicari sama juga, klik kanan, events, action, action performers. Nah, ini untuk codingan di tombol cari. Nah, kita ambil codingannya yang sudah saya simpan di Notepad. Nah, ini untuk codingan cari. Ini untuk codingan cari. Teman-teman bisa sesuaikan dengan database teman-teman, karena di sini tabel database saya identitas dan saya memanggil select from identitas. Nah, jika tabel teman-teman bernama biodata, teman-teman bisa select from biodata. Oke, dan di sini kita lihat tidak ada errornya.
Berarti semua sudah siap, codingannya tidak terjadi error. Nah, oke, kita akan lanjut. Saya perlihatkan teman-teman bahwa codingannya tidak terjadi masalah. Nah, kita lanjut ke tabelnya teman-teman. Nah, tabel yang sudah kita edit tadi, yang ini agak berbeda. Ini kita menggunakan mouse dan mouse click. Oke, sama seperti first, kita cari mouse dan mouse click. Nah, di sini yang berbeda. Yang lain tadi kita menggunakan action performance, dan ini kita menggunakan mouse. Nah, kita akan mengkopas codingan table. Saya sudah siapkan sebelumnya codingan table. Dan teman-teman jika ingin mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, kalian bisa masukkan codingan yang saya buat. Kita akan mencari codingan table. Nah, ini codingan yang di tabelnya. Oke. Jika kurang jelas, teman-teman bisa pause karena ini saya percepat agar tidak banyak memakan durasi. Kita langsung copy paste dan kita bawa ke NetBeans-nya. Ini penting ya teman-teman, semua codingan yang saya buat dan saya masukkan ke NetBeans-nya itu sangat-sangat penting dan jangan dilupakan, dikarenakan satu codingan yang salah akan menyebabkan fatal ketika kita menampilkan outputnya nanti. Oke, di sini kalian bisa lihat terjadinya error yang berwarna merah, dan ternyata variable name yang sudah ada di codingan ini berbeda teman-teman, berbeda dengan variable name yang ada di desain saya. Kita bisa langsung ubah. Nah, nama apa yang teman-teman taruh tadi di variable name di txt-nya kah atau rdb-nya kah atau seperti itu, kita bisa langsung ubah sama seperti codingan desain saya. Oke. Ingat ya teman-teman, satu huruf yang berbeda akan mengakibatkan error. Jadi usahakan teman-teman cek lagi di desain teman-teman nama apa yang teman-teman taruh di situ. Apakah txt namanya menggunakan huruf besar, dan itu juga harus diperhatikan agar tidak terjadinya error. Nah, di sini saya sudah mengganti semuanya sesuai dengan desain saya. Nah, kita akan ngecek apakah masih ada error. Dan teman-teman bisa lihat tidak ada lagi peringatan yang berwarna merah. Itu diarti katakan bahwa codingan saya sudah benar. Oke, kita bisa save. Ini adalah tombol save, dan ini sudah ke save di NetBeans. Oke, dan kita akan melakukan percobaan run file. Klik kanan, kalian bisa run file atau langsung di tombol hijau di pojok kiri atas. Kita pertama kita akan masukkan data teman-teman. Di nama ini saya akan memasukkan nama saya. Ini untuk datanya. Kita akan buat perempuan, jenis kelaminnya dan alamatnya. Di sini saya buat alamat saya. Lusmawe. Oke, kita akan menyimpan, dan ini akan muncul data berhasil disimpan, yang arti katanya bahwa data telah muncul di exam di SQL kalian. Nah, saya akan buat data selanjutnya. Ini saya akan buat jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kita ada perbedaan, kita akan lihat perbedaan keduanya. Kita akan menyimpan data berhasil disimpan, itu artinya data telah disimpan ke SQL. Oke, kita menggunakan sekarang tombol cari. Kita akan mencari. Nah, ini sudah muncul. Kita akan klik apakah dia akan naik ke atas. Oke teman-teman, dia sudah naik ke atas. Kita akan ubah menjadi perempuan. Kita akan ubah jadi perempuan. Nah, di sini laki-laki, kita akan menjadi perempuan. Edit, data diubah. Itu berarti pengeditan berhasil. Nah, di sini sudah menjadi perempuan. Nah,
ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu sebuah aplikasi sederhana yang terhubung ke SQL, dari NetBeans ke SQL. Ini hanya sekilas, ini yang sangat sederhana. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya buat dari pertama, itu akan lebih cepat dan akan lebih mudah dipahami karena saya menjelaskan satu persatu per partnya. Oke. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa kenapa di output saya berbeda antara perempuan dan wanita atau laki-laki. Nah, ketika kita memasukkan name variabelnya sama dengan teks yang di dalam elemennya, itu akan menjadi sebuah duplikat dan dia akan tidak bisa disimpan, teman-teman. Dia tidak bisa disimpan karena akan terjadinya duplikat. Oke, itulah mengapa sebabnya di sana output saya agak berbeda, karena saya lihat tidak bisa disimpan jika nama name variabelnya dan teks di dalam elemennya itu sama. Oke, di sini kita akan mencari nama saya, Indri. Oke, ini keluar. Kita klik. Nah, di datanya akan muncul ke atas, teman-teman. Kita akan hapus, kita akan mencoba hapus. Apakah tombol hapus berfungsi? Nah, di sini sisa satu data yang arti katanya bahwa data berhasil dihapus, teman-teman. Kita cari tidak keluar lagi karena setelah dihapus. Oke. Ini adalah hasil dari praktikum. Oke, kita cari. Dia tidak akan keluar lagi, teman-teman, karena sudah kita hapus. Nah, tetapi data Fitri ini masih ada karena saya tidak menghapus data Fitri, saya hanya menghapus satu data. Nah, di sini kita akan menambahkan satu data lagi. Kita akan mencoba yang berbeda. Dia akan telah berhasil disimpan. Di sini kita akan mengecek apakah datanya tersimpan ke dalam SQL. Oke, di sini DB-nya kita masuk ke identitas. Nah, teman-teman, ini datanya sudah masuk ke dalam SQL, yang arti katanya sudah selesai. Berarti sudah terhubung antara SQL dan NetBeans. Ini yang kita butuhkan. Kita membutuhkan antara terhubungnya NetBeans dan SQL. Oke, kita lihat sama teman-teman. Oke. Nah, di sini sama. Kita akan coba menambahkan satu data lagi. Kita akan lihat apakah dia akan masuk ke dalam SQL atau tidak. Nah, kita menyimpan data. Di output sudah muncul dan di SQL tidak muncul. Itu kenapa, teman-teman? Itu karena tidak kita refresh, dan sekarang kita akan merefresh. Nah, kita akan refresh dan kita akan lihat datanya muncul. Nah, teman-teman, datanya sudah muncul dan arti katanya sudah berhasil. Nah, ini adalah hasil dari praktikum kita. Tujuan utama kita adalah menyambung dua komponen ini antara SQL dan NetBeans. Dan ini sudah berhasil. Oke, teman-teman, dan codingannya tidak terjadi error atau yang berwarna merah di sebelah kiri. Nah, teman-teman, kali ini praktikum kita berhasil, dan semoga teman-teman juga berhasil dalam mengikuti langkah yang saya buat. Ini sudah secara detail saya buat langkah-langkahnya, semoga berhasil, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.